Halo teman-teman, kembali lagi pada saya. Kali ini saya akan cerita sebuah kisah nyata yang diceritakan oleh seseorang yang seseorang itu saya kenal dekat. Jadi, beliau bercerita di tempat tinggalnya zaman dahulu di keluarganya dari ibu, dia punya keluarga yang bisa dibilang nenek moyangnya itu orang kaya di suatu tempat. Saya nggak bisa sebutkan tempatnya, tapi tempatnya di daerah Sumatera. Nah, nenek moyangnya ini tuh bisa dibilang tetua desa yang dulu sekali bisa disebut orang pertama atau orang orang terdahulu yang awal-awal tinggal dan menempati tempat tersebut. Jadi neneknya itu punya lahan ladang yang luas banget di kaki bukit, kayak di kaki gunung gitu, di Bukit Barisan. Nah, saking banyaknya lahan itu, setiap pendatang yang datang akan berebut untuk membuka lahan sebagai ladangnya. Nah, bisa dibilang neneknya temenku ini punya salah satu orang yang punya lahan ladang terluas di tempat itu. Di zaman itu orang nggak semua bisa makan makan nasi, nggak semua orang punya beras. Ada yang makan jagung, ada yang makan singkong, ya ada yang ya gitu makan jagung, makan ubi, makan singkong. Nah, di saat itu neneknya temanku ini ladangnya ditanamin bawang, cabe, kopi, kayak gitulah. Ah, nah, anak-anaknya nenek temenku ini itu masih kecil-kecil di zaman itu. Jadi karena masih banyak penduduk di tempat itu atau orang-orang dari desa sebelah itu tuh saling mencuri untuk bisa dapat makan. Jadi beberapa orang mempercayai atau punya tradisi harus menempatkan sesuatu di lahan mereka supaya orang yang mau datang ke lahan mereka atau mencuri hasil panen, mereka akan bingung dan akan berputar-putar di tempat itu karena mereka gak sadar gitu. Nah, singkat cerita, teman saya ini bercerita kalau neneknya pun melakukan hal yang sama. Suatu saat neneknya ini pergi ke sebuah kota, mmm, ya bisa disebut ibu kota lah, tempat pasar, tempat orang melakukan pekerjaan serabutan asalkan bisa dapat upah buat makan gitu. Nah, neneknya temenku ini pergilah bersama anaknya ke pasar, beda kota, rame gitu di sana. Pas dia nyampe di sana dia lihat, emang dia udah sengaja merencanakan dia akan mencari anak-anak kecil yang mungkin saat ini sekitar, anak sekolah kelas 2 SMP untuk dia bawa ke rumahnya, dia besarkan dan bekerja di rumahnya seperti anaknya sendiri. Nah, akhirnya singkat cerita dia datang ke sana, dia ketemulah, anak-anak yang bisa dia bawa. Dia bawa satu orang, dia bawa 2 orang, dia bilang, "Mau nggak, kerja di rumahku aja, nanti kamu jaga ladang, makan di rumah, apa yang saya makan itu kamu makan," gitu. Dibawalah anak ini ke tempat si nenek. Tempat si nenek ini tuh di sebuah pulau, jadi mmm, kalau mau pergi ke kota atau ke tempat ramai harus nyebrang gitulah. Singkat cerita rumah nenek ini tuh gede, luas, rumah zaman dahulu kan masih dari kayu ya, dari kayu, tapi bukan cuman gubuk kecil, tapi itu bisa dibilang mewah lah untuk di zaman itu. Punya kerbau, terus, punya ladang, punya pohon-pohon yang bisa dipetik hasilnya, pokoknya orang kaya di kampung lah di zaman itu. Nah, singkat cerita, anaknya yang dia bawa ini bekerja dan tidur dan makan seperti anaknya si nenek ini. Dapat kamar juga. Nah, dapat kamar juga, ternyata si nenek ini punya suatu rencana. Suatu saat si nenek ini bilang ke anaknya. Anaknya udah paham sebenarnya apa yang akan dilakukan si nenek ini. Bilang ke anaknya,
nanti pas dia usia sekian kita lakukan hal itu gitu. Anaknya ini mungkin sudah terbiasa ya, bukan dibilang mereka nggak punya agama atau eee punya keyakinan, tapi saat itu kan setiap desa punya tradisi masing-masing atau kepercayaan mereka masing-masing yang mereka pikir ini, harus dilakukan atau ini bisa dilakukan gitulah. Tibalah saatnya si anak ini dikasih makan lebih kenyang, dikasih makan apapun yang dia mau, dibikinlah kenyang anak ini. Pas udah kenyang otomatis anak ini akan tidur, tidur ke kamarnya, tidur ke kamarnya. Pas udah tidur, udah nyenyak, entah mungkin di zaman itu ada suatu tanaman tertentu yang orang-orang zaman dahulu tahu ketika ini dimasukin ke makanan atau ke minumannya dia akan tidur pulas kayak macam semacam pil tidur gitulah di zaman sekarang. Nah, sampailah si anak ini kekenyangan dan tidur pulas. Pulas sekali seperti dibius gitu. Eh, singkatnya pas tengah malam anak-anak si nenek ini membawa anak ini ke ladang mereka yang di sana sudah ada pencahayaan kayak dari obor, terus kayu atau api yang dinyalakan dari kayu-kayu besar dan penggorengan lebar yang luas banget zaman dahulu yang mungkin itu tuh bisa masuk 3 ekor kambing kayak gitu, pokoknya luas banget. Nah, akhirnya anak ini bangun, anak ini bangun, tapi dia nggak bisa gerak karena dia cuma bisa melihat. Tapi dia tahu apa yang dilakukan, cuma tangannya nggak bisa dia gerakkan gitu lah. Ketika nyampe di tempat itu, mereka sudah berkeliling di sana dan anak ini dimasukkan hidup-hidup ke dalam penggorengan itu dan digongseng sampai dia mengeluarkan minyak badannya tanpa dikasih air yang jelas dimasukkan hidup-hidup ke dalam penggorengan ini sampai anak ini gak bisa gerak tapi dia tahu dan dia gak bisa ngomong sampai akhirnya badannya habis tinggal tulang belulang. Serem banget ya. Uh, Habislah badan si anak ini. Tinggal tulang belulang dan cairan yang ada di penggorengan yang gede itu. Singkat cerita, singkat cerita, setelah semuanya udah jadi minyak, minyak itu ditaburkan di lahan-lahan ladang si nenek itu. Karena saat itu mereka percaya ketika seseorang yang sudah meninggal tapi anggota tubuhnya tidak bisa bersatu di suatu tempat, mereka akan tetap berada di tempat itu dan mereka akan ngerasa itu tuh rumahnya yang harus dilindungi karena seluruh badannya ada di tempat itu. Begitu. Serem ya? Nah, makanya orang-orang zaman dahulu zaman dahulu ini dari sumber yang temanku ceritakan, tapi nggak semua tempat ya. Eh, Neneknya beranggapan dengan roh atau ya roh si anak itu ditabur minyaknya di area lahannya, memungkinkan anak itu akan merasa ini udah jadi lahannya karena semasa hidupnya dia juga udah dicekokin dengan pemikiran ini rumahmu, ini lahanmu sampai kamu tua, kamu harus jaga ini karena ini buat anak cucumu buat makan segala macam dengan pemikiran yang udah dicuci dan ini akan miliknya sampai meninggal pun mereka berpikir anak ini akan tetap menjaga lahan ini sampai kapanpun gitu. Nah, ya begitu karena mungkin eh itu kepercayaan orang ya kita nggak bisa lagi-lagi ini dari sumber seseorang